kayak burem ya guys? Iya nggak sih? Kayak burem nggak sih? Kayak burem ya? Ya, kayak burem ya? Kayak burem ya? Hah? Hah? Kayak burem ya? Ya, kayak burem. Bentar. Kayak burem ya? Kayak Armin van Buuren ya? Siapa yang burem? Hah? Kayak berkabut ya? Nah, sekarang nggak kayak berkabut ya? Kayak kotornya di dalam ya? Ya. Kayak burem. Kayak burem ya, burem. Armin van Buuren. Hah? Ada yang tahu Armin van Buuren? Kelap kelip, ketap ketip. Sekarang udah nggak burem. Udah enggak ya? Udah enggak ya? Ya, mandi dulu, dielap pakai tisu ya. Kak Iwet kenapa dipanggil Bu Ayu Yeyen? Kenapa Bu Ayu manggil aku Yeyen? Suaranya nggak jelas. Nggak jelas suaranya. Suaranya nggak jelas, ada-ada aja. Udah jelas ya, udah jelas. Suaranya aman. Ini udah bagus banget. Oke. Kelelep apa suaranya? Suaranya kelelep apa? Kelelep apa suaranya? Suaranya kelelep apa mulai gas? Aman. Kenapa dipanggil Yeyen sama Ayu Dewi? Jadi Yeyen itu sebenarnya adalah versi modifikasi dari Ye dan Eik ya. Jadi kalau orang Belanda kan menyebut dirinya kalau diri sendiri tuh Eik, kalau kamu tuh Ye gitu kan ya. Nah terus dulu tuh sebenarnya Indra Herlambang yang pertama kali tuh mengescalate Ye ini. Ye ini diubah jadi Yeyen. Ini sebenarnya plesetan dari apa ya, kalau nggak salah Yeni Rahman gitu kalau nggak salah. Jadi Yeyen itu jadi sebenarnya Yeni Rahman gitu. Terus udah gitu sama Ayu dibecandain jadi Yeyen gitu. Terus kalau Eiknya dia Eike gitu. Kalau Ayu tuh jadilah Yeyen. Halo. Yeyen, Happy Milad. Selamat pagi. Kan udah kemarin. Oh iya bener. Kemarin kemana? Jadi rupanya lu tuh ulang tahun, Say. Satu tanggal sama Tisa Biani, my love. Oh iya. Hmm, Lu tahu nggak gue satu tanggal lagi sama siapa? Hijrah Bara katanya. Emang iya? Aku dikasih tahu sama geng duet. Oh gitu. Ya Allah, banyak ya informasinya geng duet. Jennifer Lopez. Oh Jennifer, ya ampun lu pasti harkat derajat lu langsung berasa paling banget ya. Selain ini kalau bintang-bintang ya, selain tadi Tisa Biani gitu ya, Jennifer Lopez, lu tahu Mutiara Sani nggak? Lu tahu, Bo? Lu nanya sama gue Mutiara Sani. Nggak, tapi kan lu suka dodol, ntar salah orang, udah tahu salah. Tunggu, dia tuh sebenarnya ada apanya Hairil Anwar kan? Salah dong, apanya Asrul Sani? Asrul Saninya gue tahu, lu pasti tahu, karena kan lu anak bahasa. Mutiara Sani gue tahu yang karena kan dia salah satu aktris wanita pionir pertama awal-awal ya, yang tatapannya tuh tajam banget. Iya. Nih anak Iya. sekarang coba Google siapakah Mutiara Sani ya. Ini katanya seangkatan sama Mas Naid. Mutiara Sani itu bahkan di atasnya Mas Naid, Beb. Iya. Titi Puspa kali ya dia ya. Kali ya. Dan dulu tuh kan kalau di TVRI ya untuk bisa nonton film Indonesia itu kan hari Sabtu ya. Film apa tuh di atas jam 10 malam? Film akhir pekan ya. Film akhir pekan. Iya. Film akhir pekan ya. Gue tuh kan biasanya nggak boleh anak-anak nonton film akhir pekan.
Karena besokannya mau gereja jam 7 kita udah harus tidur. Tapi gue kalau kalau oma gue lagi cari temen nonton, gue biasanya diajakin sama dia nonton. Disitulah film malam minggu, film akhir pekan. Film akhir pekan. Jadi gue nemenin oma gue nonton Mutiara Sani, Bo. Disitulah lo bersirobok mata sama Mutiara Sani. Satu kata yang buat gue tuh menggambarkan Mutiara Sani ya. Karismatik. Mutiara Sani itu tantenya Atika Hasiholan. Masa? Tante kandungnya Atika Hasiholan. Masa? Tante kandungnya Atika Hasiholan. Dan Mutiara Sani itu menikah sama adiknya kakek kandung gue, Asrul Sani. Ih, bete deh. Lo kok bete? Masa sih, Bo? Kalau Atika gue rela, deh. Tapi kan gue setanggal loh sama dia loh. Kalau Atika tuh keren, kalau lu agak enggak deh. Iya, lo parah banget. Gue nggak dianggap keren. Kalimatnya lo parah banget. Kalau Atika keren, kalau lo agak enggak deh. Maksudnya tuh satu circle gitu, Besti. Dulu gue kalau lebaran selalu ke tempatnya dia hari kedua. Oh ya? Dari dulu emang udah breakthrough menurut gue dia. Di saat orang lain menghidangkan, gue sampai ingat banget, menghidangkan opor ayam, rendang apa segala macam, dia masuk sukiyaki. Mutiara Sani. Emang orang ke kanan dia ke kiri kan? Iya, nggak bisa. Orang pada ke kanan nggak bisa. Sorry, gue nggak mau sama orang lain. Jello. Oh, jadi emang lu tuh kayaknya dari darah keluarga tuh emang udah pengennya mainnya sama artis ya, Besti. Circle aku harus artis ya, Kak. Termasuk kamu. Kamu kan juga artis, Kak. Tapi kan gua kan cuma circle pekerjaan aja, Besti, buat lu. Gua mah mana sih diundang-undang ke acara perbestian lu, Besti. Gua mah dak kurang artis buat lu. Gua mah dak paham. Ya kan, gue tahu kalau lu ulang tahun gitu gue nggak diajak tuh karaoke sama makan-makan di hotel mewah. Gue mah paham, Besti, it's okay. Gue sama Angie mah apa sih, Besti? Gak boleh gitu, antri satu-satu. Nah, gue tuh itu apa sih? Kalau boleh tahu? Ini tuh back charm, souvenirnya Joe Malone kemarin. Gue punya cerita. Lu dapet salam. Nanti lu selesaiin aja dulu. Iya. Antri, gue tuh I am bad with ngumpulin orang. Jadi kalau misal sampai diamprokin jadi satu tuh gue suka bingung, keder-keder. Ini kan lagi latihan ya, Bo. Lagi latihan ketemu orang di hari ulang tahun. Oh iya. Iya kan? Nggak, tapi all and all ya. Jokes aside. This is the real deal. Gue ngeliat lu semalam merayakan ulang tahun lu pergi sama Luna, sama Maxim. Ini gue sebut satu-satu supaya nggak ada yang ketinggalan. Karena gue memang I truly want to appreciate them. Luna, Maxim, Melanie, Ayu Dewi, atau mungkin berdasarkan jumlah follower ya. Luna, Maxim, Edric, Ayu, Melanie. Did I get it right? Iya. Edric paling bawah, gue terbawah banget. Oh jadi Luna, Maxim, Ayu, Melanie, Edric. Ya kan? Nah kan lu kan shadow player lah ya. Iya, shadow player gue. Apa tuh kalau di teater musikal tuh namanya interstudy, ya? Interstudy. Kalau di bahasa hukum tuh lu tuh ya pertemanan pro bono lah ya, Beb. Tapi gue tuh I thank them for being in your life. Karena buat gue, lu perlu orang-orang tersebut di dalam hidup lu to balance things out. Jadi in a way
gue happy lu punya temen yang di luar dari circle kehidupan gue dan Angie. Dari kehidupan gue lah, nggak usah bawa-bawa Angie mungkin ya. Dari kehidupan Ya, gue yang teman siaran lu tiap pagi. Lu perlu orang-orang itu di dalam kehidupan lu. Dan gue juga nggak mau ikut campur dan nggak mau ganggu. Karena buat gue, lu perlu arena bermain yang nggak ada gue-nya gitu. Mungkin kalau ngelihat muka gue, it feels like work now gitu. It feels like duty now. Gue tuh kayak istri pertama gitu. Lu perlu sister-sister lainnya gitu, Hong. sister-sister lainnya, Hong. Uh, Bangke. karena gue juga sometimes gitu kan, kayak tadinya gue main nih sama Angie, sama Iwet, sama Doni gitu. Tapi begitu gue sering kerja sama mereka, begitu ketemu mereka di lingkungan pekerjaan atau Mbak Wati gitu, begitu gue ketemu mereka di lingkungan permainan, somehow it feels like work gitu. Kalau gue ngelihat muka-muka nih orang, duh, gue tuh pengen main yang di luar wajah-wajah kalian, teman kerja gue. So, it's healthy, Iwet. Iya. Ya, true that. Apa tadi gue mau ngomong apa ya, Dev? Lupa, nambah umur sering lupaan sekarang. Sama kutil. Makin berumur tuh suka ada kutil ya? Gue enggak. Lu jangan ngajak-ngajak gue. ada Asmara Reksono, ini kan Miun kan? Miun. Hai Miun, good morning. Miun. Miun Ratu Affiliator. Iya. Ratu Affiliator. Boleh kali kapan-kapan kita siaran minta Miun ngajarin kita affiliator, Be. Boleh, nggak kita kan udah pernah ngobrol kan waktu itu sama Miun? Di siaran? Udah. Lu ngarang deh, Web. Udah, gila. Urusin tuh kutil lo. Belum. Wah, gue salah banget nih ngomong ini. Ini bakal jadi senjata dia nih. Ya ampun. Miun inget bener. Udin. Bener. Emang Udin. Tapi bukan soal affiliate. Iya. Oh iya, lagi kali Un, hitungan banget sama gue. Gue kan bestie lu dari sebelum gue ngapa-ngapain, lu nungguin gue olahraga di Ambara tuh. Sebenarnya lu nungguin Om Farhan sih, gue shadow player. Ngapain Om Farhan ditungguin? Oh, waktu zaman siaran ya dulu ya? Ngaco, waktu kontrak Antv, Miun kan scriptwriter. Mampus nggak lo? Iya. Presenter mana yang punya scriptwriter? Farhan orangnya. Bener nggak sih, Un? Bener. Iya. Jadi ada cerita apa di Joe Malone? Gue cuman sekali aja lagi akan ngomong gini ya, Wet. Gue udah mulai capek deh ngeladenin pertanyaan orang-orang mengenai keberadaan lu. Jadi kemarin gue tuh dapat undangan dari Joe Malone karena Joe Malone memperkenalkan dia punya fragrance summer namanya Raspberry Ripple. Terus mereka bikin pop-up lah di PP. Terus sekarang kan yang handle tuh kan seperti gue pernah cerita namanya Gaby kan. Gaby kan udah udah generasi ketiga tuh sekarang. Nah kan gue main dari generasi pertama, anjay. Terus jadi lu nini ya, udah nininya ya. Lu anak baru datang, lu tinggal di pojok cuman gini doang ya. Pada salim semua. Terus ya udahlah, hal pertama begitu Gaby ketemu gue adalah gini. Kak Dev, kemarin kan mereka hari pertama itu big launchingnya kemarin pas gue lagi kerja, jadi gue nggak bisa datang. Terus dia gini, aku diserang loh sama undangan-undangan aku, dipikir aku bikin acara nggak ngundang kamu, semua nanyanya Dev mana, gue gini, Bu rasanya kayak Lebaran main ke rumah lu nyariin bapak lu mana gitu ya. Dia bilang, Kak Dev hari ini syuting, bener kok, sumpah kok aku ngundang, tapi dia baru bisa nanti tanggal 24 gitu, jadi tolong nanti cerita-cerita ya Kak. Iya, nanti aku ceritain, aku diundang kok. Joe Malone gak lupa sama gue. Orang pressure ya Gaby ya. Gitu, aku tuh gak enak loh. Aku disapa katanya Joe Malone bikin event gak ngundang Dave Hendrik. Enggak, ngundang kok, ngundang. Iya, ntar gue bilang. Ya mereka juga pada DM kok laporan, gue bilang gitu. Dan gue bilang memang, dan orang-orang kan udah terlanjur tahu gitu ya. Jadi pada laporan, Kak Dev, see you on the booth, see you in the booth, see you. Gue gini, aku gak datang, tapi nanti kita ketemu tanggal 24 ya. Karena kayaknya tuh sebulan dia punya pop-up di PP. Terus gue ketemu Mbak Mon. Terus?
Mbak Mon kan sekarang udah pindah, Wet, seperti gue ceritain. Iya, dia ke regional. Iya, dia ke regional apa sih namanya? Pokoknya ke luar negeri lah. Di mana dia tinggal sekarang? Di Kuala Lumpur. Oh, dia berarti regional. Terus udah Iya, gitu. dia terbang langsung tuh datang. Terus dia bilang, aku paksa Mbak Mon untuk datang hari ini supaya bisa ketemu kamu. Ya udahlah, tentunya yang ditanya Gaby sama Mbak Mon hal pertama adalah, Iwet kenapa nggak diajak? Terus gue bilang ini, ya Mbak, tau lah ya jawabannya apa. Gue bilang gitu, dia lagi kerja. Terus Mbak Mon tuh memberikan words of encouragement. Leader, businesswoman. Oh ya, kerja rajin-rajin, giat-giat boleh, but don't forget to have fun. Jangan terlalu stres gitu. Don't forget to have fun gitu. Tapi I think that's why Iwet have you in his life, right? To balance things out gitu. Terus dia catch up sedikit. How is business anyway? How is life? How is work? Terus gue bilang gini, ya oke Mbak, gitu, gini gitu. Tapi you guys are doing very well ya on your social media platform. Pokoknya aku sekarang kalau kangen kalian, aku tinggal lihat kalian di podcast, aku lihat kalian di TikTok, gitu. Aku lihat konten-konten kalian. Lumayan mengobati rasa kangen kok, dia bilang gitu. Seneng deh ngelihat progres kalian bagus banget setahun ini. Aduh, thank you ya Mbak Mon doanya. Iya gitu. Makasih. Dan gue tuh suka ya, maksudnya sama gini, makasih ya, kamu tuh mendukung kita from day one. I truly appreciate it. Oh, of course, Mbak, of course. Jadi menurut gue melihat gitu ya, Iwet, ini mengenai bisnis ya. Satu yang gue appreciate mungkin dari generasi X lah ya. Mereka menghargai bahwa bisnis itu sukses bukan cuman ide brilian, produk yang fantastis, but also about network. Setuju. Truly agree. Ya? Gitu. Kalau gue setuju tuh sama Mbak Mon, dan menurut gue she's doing the right thing untuk mengucapkan terima kasih. Mungkin bukan mengucapkan terima kasih ya, tapi mengapresiasi lo yang sudah mensupport Joe Malone from day one. Kenapa? Karena gue pernah bilang kan sama lo, gue nggak akan pernah lupain orang-orang yang mensupport bisnis gue atau apapun yang gue kerjakan ketika gue belum berhasil. Ya. Dan itu akan gue keep pasti orang-orang itu. Karena menurut gue itu merupakan sebuah, mas gue gini ya, lo bikin bisnis kan takes time ya, Bo. Tapi ketika lo baru jalan 5 hari, tiba-tiba ada yang percaya, I believe in you, itu menurut gue sih best. Iya. Well, this is a friendly reminder I got gitu ya. Don't forget to appreciate friends you have in your life who has the first trust, who yang ada bersama lo dalam peletakan batu pertama di dalam kehidupan lo. Itu tuh those are people you need to keep. True. Gue setuju banget sama itu. Iya, in this era of likes, engagement, and numbers gitu ya. Don't forget to put numbers and value on those people also. Betul sekali. Bagus deh itu back charmnya. Coba lihat. Lucu ya. Es krim. Iya, es krim, karena ini kan summer scent gitu. Jadi, nah kalau lo mampir, kayaknya kalau lo belanja lo nggak akan dapat beginian lah. Emangnya kita kerja amal. Kalau mampir gila, kalau mampir nggak dapat, kalau belanja bisa dapat. Iya, dapat begini back charm, terus nanti perfume-nya bisa dilukis gitu, lucu ya? Lucu banget. Ntar gue mampirnya di PP kan ya? Ini party favor. Kalau gue kan party pooper ya, lo itu party favor ya. Lo tau gak sih, Gaby itu sampai bilang gini loh. Kalau lo mau bikin gue merasa berdosa. Oh, lo layak. Anjir. Gaby itu sampai bilang gini. Kalau gue lupa ya, Gaby manggil lu Om apa Kak Le ya? Enggak, Kakak. Kalau Kak Iwet anxious ketemu rame-ramean, kan aku udah bilang private session aja sama aku gitu. Mau apa? Lelabo yuk gitu. Nanti private session ya sama aku. Tapi weekdays ya supaya jam kerja. Iya.
Harusnya sih sekarang udah agak bisa sih, karena tapi gue nggak berani janji sih, tapi bisa diusahakan kok, bisa ya. Ajak geng duet apa? Kita bikin private session bareng geng duet apa? Nah ini tuh lu tuh emang kata Gaby, Lelabo itu kalau bikin acara nggak boleh rame-rame, harus secluded, private Ya itu gitu, dia. one on one gitu. Iya, kita undi. Web diskusi ini tuh langsung online disaksikan 3,2 ya. Sementara geng duet, maaf nih ya, walaupun acara kita baru gitu ya. Geng duet itu kita jualan tumbler, jualan kayak beginian ya. Awalnya cuma 100, rencananya dibikin sama Stuja ya. Sekarang 400 ya. Jualan Clarence quotation awalnya cuma 100 ya, udah 400 aja gue masih di DM, kok abis jualan Mark cuman 30, 60 kali 2 ya. Lu mau bikin private tour di Lelabo cuman 3 orang yang datang 100, lu mau tanggung jawabnya apa gimana? Jangan diumumin tanggalnya. Gimana kalau kita bikin pertemuan geng duet di kawinannya Luna aja? Nebeng. Mumpung ada makanan. Ya kali-kali aja bisa gitu. Tom Ford kan juga bisa ya, selain Lelabo ya. Gini deh, kita ketemu Gaby aja dulu, kita bertiga, gue ajak Bobo sama lo, baru lo bisa diskusi mungkin apa ide-ide apa gitu, Wet ya. Boleh tolong dong, Wet. Gue ini kan hanya pemanis buatan aja. Gue tuh kan bukan bisnismen. Pengharum ruangan ya lo ya. Kan udah janji, kan waktu lo bilang ini, David gitu, bantuin gue tugas apa? Tugas gue apa, Wet? Lo jadi pengharum ruangan aja, ya udah. David hari ini mau kancol nggak sama gue? Enggak dong. Iya, ayo dong. Lu mah gitu, yuk. Gue punya tugas sebagai pengharum ruangan di PIK. Gue tuh menjalankan tugas gue hari-hari, hadir-hadir di event, membina relasi. Ngapain gue ketemu di Ancol? Oh, oke. Kalau gitu, karena lo punya tugas itu, gue akan utilize lo. Gue akan maksimalkan. Lagi sih, Web. Kartu nama ya. Gue kasihin lu kartu nama ya. Gila, gue sales asuransi kemana-mana bawa kartu nama lo. Enggak, buat lu ada tulisannya. David Hendrik Pangemanan. Gitu gue yang bagi-bagi kartu nama lo. Yang dapat mobil perusahaan lu. Gue enggak, gue masih naik bemo kemana-mana. Mulai. Gue mau nanya dong. Apa? Ada 2 ya. Aduh, tapi nanti orang yang tahu ini dulu deh. Lo ke PIK acara SK2 hari ini? Bukan. Gue tuh apa? Ada klinik dari Korea ngundang gue datang untuk bikin konten sama treatment. Oke. Yang ngundang itu tuh klien gue, jadi gue menjaga hubungan baik. Jam berapa? Wet, di sini banget kita ngobrol, Wet. Lo cek tensi deh. Akhir-akhir ini lo ngegas melulu. Gimana gue nggak perlu cek tensi? Kemarin tuh gue syuting sama Melanie Ricardo. Ini nih pertanyaan gue. Lu tuh kalau di pertemanan lu mengenai fakta kehidupan gue tidak benar tuh lu bantu luruskan atau lu biarkan saja hal itu terjadi sih? Bila memang begitu, lu tuh buzzer loh. Anjir, gue dikata buzzer. Lu tuh buzzer loh, Wet. Lu tidak membiarkan, lu tidak meluruskan fakta tuh, lu tuh buzzer. Gue kemarin syuting sama Melanie ya. Ini nggak usah diperpanjang lagi ya. Ini maksudnya nggak ada sentimen negatif, nggak ada. I consider her tuh, gue tuh value dia karena dia sahabat deket loh. Jadi gue value dia juga. Dia bilang gini, Kak, kawinan kawinan Luna. Kan gue tahu dia habis ngumpul sama lo kan. Kawinan Luna diundang kan gitu. Terus gue gini, lu diam. Diundang gitu. Jangan bilang nggak diundang lagi loh, dia bilang gitu. Dan
Oh, dan ternyata juga waktu kawinan di Bali juga kamu diundang loh, gitu. Bahkan katanya kamu tuh didapuk, ini bahasa yang dipakai Melanie, didapuk sebagai MC. Cuman kamunya aja nggak mau, ya kan? Yang di Jakarta juga kan harusnya kamu yang MC ya. Kamunya nggak mau ya. Gue tuh cuman gini sambil gue pakai blush on gitu ya di tempat gelap gue gini. Gue langsung Melanie. Nih semalam dia habis ketemu Iwet nih pasti ya. Entah gue diskusinya apa yang terjadi di belakang layar. Tapi kan itu tidak yang terjadi. Gue gini, si Iwet nih berarti nggak meluruskan kata nih. Gue cuman gini. Iya ya, aduh masa sih Bo? Gue cuman gitu-gitu doang. Gue ngomong demi Allah depan Luna Mayanya, gue bilang Dave itu ada kerjaan di hari itu, 2 tanggal tersebut baik Bali maupun Jakarta. Terus Luna juga nyaut, duit nomor 1 ya say. Terus kata Melanie langsung dia bilang ember, itu mah udah pasti. Gue juga kalau udah kerjaan gue pasti kerjaan gitu. Ada yang bilang ayo Mas Iwet silahkan waktu dan tempat dipersilakan. Udah gue luruskan, gue bukan buzzer, gue KOL 1 tingkat di atas buzzer. Udah. Say, bye-bye lo Say. Lu terpapar gak ini topik dari geng duet? Apa lagi rame nih diskusi. Kayaknya baru masuk Gram, tapi gue sebenarnya udah baca di Flipboard. Aplikasi majalah itu udah dari bulan lalu sebenarnya, which is a good thing dan gue pengen bahas sama lo di sini. Kan pemerintah Cina tuh sedang punya inisiatif untuk membuat peraturan untuk menertibkan para influencers di negaranya dia. Oke, gue denger tuh. Ya. Pembahasan kontennya juga sudah banyak dibahas oleh portal-portal berita sekarang di kita nih gitu. Ada satu yang bahas Hubi atau Heobe gitu ya. Terus jadi apa yang terjadi adalah pemerintah Cina tuh akan membuat peraturan gitu untuk mengatur keadaan influencer di negaranya dia. Satu, kalau lu yang suka bikin konten kesehatan, lu harus dapat training, lu harus punya sertifikat. Kalau lo konten kreator yang bikin konten, pendidikan gitu ya, apapun itu jalurnya, keuangan kayak apa akan ada sertifikasinya dan pelatihannya oleh negara. Jadi konten lo tuh certified gitu lo tuh. Oke, ngerti. Ya. Ngerti. Lalu jenis legit diatur jadi, oleh pemerintah, karena centang biru aja nggak cukup. Ya, sekarang bisa bayar langganan centang biru. Jadi kalau lo mau menasbihkan diri sebagai influencer, lo harus ikut sertifikasi pemerintah. Bagus. Oke, lanjut. Ya, at the base of this decision is actually, I think it's very nice. Mereka itu sedang melakukan, sedang berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, Iwet, di dalam masyarakat mereka. Karena keren banget, ini keren banget. Oke. Pak izinkan Ibu Mutiara berbicara ya, Pak. Siapa suaminya? Asrul Sani. Pak Asrul tahan dulu ya. Ibu Mutiara mau berbicara. Biasanya panggilannya Pak Cun. Pak Cun tahan dulu ya, Bu Mut mau ngobrol. Lu bubur mutiara jatuhnya tapi. Ya terserah deh. Terus udah gitu, jadi untuk mengatasi kesenjangan sosial. Lanjut. Iya, kalau lu Cut, kan dia Pak Cut, kalau lu Kak. Did you get it? I'm funny ya, I can be a stand-up comedian loh. Najis. Lanjut. Abis itu apa? Ya, kesenjangan sosial, karena menurut mereka kesenjangan sosial ini yang menjadi akar dari banyak masalah di dalam kehidupan warganya. Satu, depression, mental illness. Itu disebabkan karena apa sih? Karena generasi muda di negara mereka
gue pakai istilahnya negara mereka karena ini beritanya dari negara mereka ya. Di negara mereka tuh banyak melihat, oh hidup mereka kismin, melihat konten-konten di sosial media yang flexing, naik pesawat jet, beli jet pump, bagi-bagi duit, beli kremes, naknu, hidup very lavish. Kok beda kali dengan kehidupan aku nih kak, gitu. Kena mental, gitu kan. Yang lain bisa OP, sementara gue AP, gitu, ya kan. yang lain centong, muka gue masih kayak Hong gitu kan. lucu Ya, lucu ya, lucu ya, lucu. Lo jadi pembukanya stand upnya Panji deh. iya kan, ya, lucu ya, lucu ya, lucu. ya, 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 ya. Oh, yang lain centong, Akika kayak Hong. Itu baru kepikir tadi, bukan udah lo tulis. Tentu. Bagus, bagus. Yang lain naik pesawat jet, gue cuma beli jet pump. Yang lain centong, gue kayak Sister Hong. Lucu, lucu. Iya kan, yang lain sibuk OP, gue AP deh. Ya, APD tuh bisa dua ya, antara bertanya sama satu lagi pakai baju yang buat hazmat itu. Saking nggak pedenya pakai APD keluar rumah. Aduh, kok gue jalong banget sih, Bang. Aduh. Ya. Capek, capek. Bagus kan? Idenya bagus ya? Bagus. Good ya? Terus, Aduh capek banget. Udah, capek. belum, kita jalan sejam. Udah. Ke tukang parkir lo. Udah. Terus, Nangis, gue nangis. iya, jadi mereka akan jadi konten-konten yang di post gitu ya oleh para content creator slash influencer. Apalagi Lo udah bukan pengharum ruangan sekarang title lo. tapi Penghangat ruangan. heater dong gue. Biar lanjut terus udah gitu influencer tadi. Iya, bagus kan sebetulnya gitu ya. Terlepas dari ada yang komentar gini, ih gila doktrin banget gitu, ih gila dominan banget, ini banget, apa tuh namanya, komunis Bukan, banget, bukan. Pemerintah. Iya, gue tahu, tapi gue lupa istilahnya. Ada bener. Iya. Kayak tangan besi gitu kan, kayak. Iya. Iya. Kok lu atur sampai ke part itu gitu? Iya, gitu. Tyrant Otoriter, banget. diktator otoriter. Iya. Iya, gitu. Terlepas dari itu semua ya, gue melihatnya dari hebat loh. Mereka itu melihat dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki kebutuhan orang-orang warganya gitu. Nggak bisa dipungkiri kan, kita semua sekarang mempercaya dan menikmati konten dari sosial media, Bo. Gitu. Nah, dia mengatur gitu. Boleh gitu. Lo mau bikin konten boleh, tapi ini ya caranya. Kalau lo mau bikin konten di negara ini begini ya. Kalau lo mau mencari pendapatan dari negara ini begini ya caranya. Aturannya begini ya gitu. Iya. What do you think? I truly agree. Menurut gue ya, dengan adanya, tapi ya gini ya, pasti orang akan pro dan kontra. Dan kontranya adalah itu tadi, bahwa gila, diktator banget, otoriter banget. Masa sampai ibaratnya kan sosial media itu kayak kebebasan bersuara ya. Menurut gue gini, kebebasan bersuaranya ya monggo aja. Lo mau ngomong apa aja di sosial media ya terserah. Ya, suka-suka lo deh, suka-suka lo deh gitu ya. Cuma ketika lo kemudian mau naik kelas menjadi orang yang dianggap bisa memberikan pengaruh alias menjadi influencer, kan kita sering kali bilang ya, lo tuh harus bertanggung jawab lo sama konten lo. Lo tuh mikir nggak sih ketika lo naikin konten lo? Mau lo bilang bahwa ini gue lagi nggak mode bekerja, gue lagi mau cuman leyeh-leyeh aja, ya tetap ada harusnya yang lo pertanggungjawabkan gitu sebagai KOL atau sebagai influencer. Dan menurut gue dengan seperti ini cerdas sih. Ini akan membuat kita bisa lebih percaya kepada influencer. Ya, karena pasti kan gini, satu, ada tuh aturannya kayak misalnya
lo harus mempromosikan produk yang apa gitu. Misalnya yang kayak memang lo udah coba, bukan yang cuman sekali pakai, terus abis itu langsung karena dibayar, lo langsung cuap-cuap bahwa produk ini bagus. Gitu. Terus ketika brand nanti juga mau engage sama mereka, itu harus menyertakan selain NPWP kan selalu gitu ya, NPWP, KTP, terus udah gitu nanti juga harus disertakan sudah ada surat legitimasi dari pemerintah belum bahwa kakak memang adalah influencer gitu. Kayaknya sih masih jauh lah ya, tapi who knows gitu. Negara kita juga bisa ikut berkembang menuju ke arah sana. Tapi perkembangan itu tuh gue menanggapinya dengan keren ya gitu, keren nih gitu. Ini tadi di negara mana ya? Cina, Beb. Oh iya benar. Itu mungkin karena sistem Hong merebak kali ya. I don't know ya, tapi lu lihat nggak cara mereka menangani apa yang terjadi sama si Mr. Hong? Menurut gue juga bijaksana loh. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama mereka lakukan adalah, gue nggak tahu perkembangannya gimana ya. Jadi bukan langsung, kalau di sini kan langsung, aduh takut salah ngomong nih gue, langsung kayaknya ada bajai lewat. Digiringnya ke negatif gitu ya. Digiringnya kan dari point of view agama ya, kalau di sini kan ya. Dosa, penyimpangan. Kalau mereka enggak, dari sisi kesehatan, di reach out korbannya, kayak gitu-gitunya tuh loh. Terus diberikan, ya diatur lah gitu. Iya, setuju gue. Iya, setuju gue. Bagus itu idenya. Mau dilaksanakan. Apa lo butuh audiensi dengan Ibu Mutia Hafid? Anjay, audiensi Irfan Band gak sih dari audiensi band? Irfnat dari audiensi band. Audiensi band itu bukannya Chandra Darusman ya? Chandra Darusman itu drum band. Mana gue tahu? Apa deh? Oh, kalau mau ketemu Bu Menteri itu istilahnya itu ya. Audiensi, izin Ibu Bapak berkenan untuk menerima audiensi dari Bapak David Hendrik Pangemanan. Siapa itu? Lebih dikenal sebagai Dave Hendrik, Bu. Oh iya, saya kenal. Oke, boleh. Tolong diatur ya. Oh, bukan tolong diatur. Tolong di TL. TL itu apa? Tindak lanjut. Oh, wow. Tolong di TL ya, gitu. Harusnya ya menurut gue kan Lutfi tuh menasbihkan diri atau dikenal, bukan menasbihkan, dikenal sebagai influencer yang mengangkat bahasa-bahasa korporasi ya. Ya, harusnya ada loh influencer yang mengangkat bahasa-bahasa pemerintahan. Lu ngomong aja di sini nanti juga ada. Karena itu menurut gue menarik loh. Dikit-dikit izin Bu, izin Pak, izin Bu, izin Pak, ya. Terus abis itu tadi tuh, kami telah TL Bapak Ibu dari hasil pertemuan minggu lalu rapat, nggak boleh meeting. Dari hasil rapat minggu lalu kami sudah TL dan berikut adalah hasil dari TL-nya yang akan segera kami. Nah, gue lupa tuh mereka pakai kata eskalasi atau enggak ya? Kalau gue mungkin ya, gue akan gue tweak sedikit sebagai pengharum ruangan ya. Izin Bu, saya mohon izin Bu, dari hasil TL kemarin saat ini kami ingin TP sedikit, tebar pesona aja. TPA dong, tempat pembuangan akhir. Gue tuh tebar pesona, kalau tempat pembuangan air gue sampah dong, Web. Lu gila ya? Bantar Gebang jatuhnya. Jahat banget ya, Bo. Lu tuh menganggap gue. Framing, mulai framing. Satu buzzer, satu framer. Sekarang gue mulai ngerti gaslighting tuh kayak apa. Kayak apa? Gue mulai banyak tuh terima di DM gue yang kayak gini. Ini kali ya maksudnya gaslighting gitu. Dan gue tuh ternyata nggak suka ya di gaslighting orang tuh. Iya, rasanya nggak enak ya, Wet. Gue tuh kan belum pernah, jadi gue nggak tahu rasanya apa. Kenapa sih orang-orang ribet banget soal gaslighting? Ternyata rasanya tuh gini, did I say that?
no I didn't gitu. Kayak kita mempertanyakan diri kita sendiri ya. Kalau kita sering di gaslighting orang, kita bisa jadi kerdil loh, Wet. Iya, betul. Iya, Setuju. padahal contoh kecil gitu ya. Kak, karena kakak nggak bisa makan malam, akhirnya kita putuskan untuk ketemu ngopi aja. Terus gue gini, emang lu pernah ngajak gue makan malam? Gue sampai scroll ke atas. Lu belum pernah ngajak gue makan malam, Beb. Dia nonton lu siaran kali. Iya, Dia nonton lu siaran, abis itu dia tahu. Sebenarnya kalau itu niatnya nggak gaslighting menurut gue. nonton gue siaran terus apa gitu. Dia pernah ngomong gitu di siaran gue kalau dia pengen makan malam sama gue. Lu pernah ngomong bahwa lu tuh nggak dinner. Oh, did I? Gue pernah ngomong gitu. Oh, Beda alah. tipis antara gaslighter sama oon. Emang gue pernah bilang gitu, gue nggak suka pergi dinner. Oh, karena gue bilang gue nggak boleh makan malam sama dokter gue ya. Oh iya, I now remember. Ya udah nggak jadi, scratch, hapus tipek. Dia nggak gaslighting. Berarti dia malah pendengar setia ya, Beb. Dia tahu kalau gue nggak dinner ya, Beb. Ih, pinter banget deh. Ih, pinter kali nih orang-orang ini ya. Sampai apa loh, gue aja nggak inget. kayak built-in di sinetron sama sekali nggak halus. Hah? Itu kerjaan gue. Kalau aku built-in di sinetron nggak pernah halus. Ya ini lagi gue perbaiki. Diam lo. Kalau mau makan tuh jelas banget. Itu harus ada product placement namanya. Gila ya. Emosi. Lu juga dapat bagian dari situ. Wow, bagus sekali. Terus gambarnya close up, maju mundur. Ngek ngok, freeze. Bangke lo. Perusahaan kita jalan gara-gara built-in, Giling. Perusahaan lu, gue nggak dapat mobil. Anjir. Sompret emang bener-bener. Itu tuh tadi bukan gaslighting tapi Iya, ternyata nggak jadi. itu malah menurut gue hebat banget anak itu. Orang itu yang ngajak lo meeting. Dia berarti artinya atentif. Iya bener. Gue tuh soalnya suka lupa, Wet, gue ngomong apa aja. Attention to detail, benar. Attention to detail. Kemarin akhirnya Itu gasolin kali. Kemarin akhirnya gue nggak akan nyebutin eventnya di mana supaya orangnya nggak tersinggung dan lo nggak bisa nebak ya. Ntar juga bocor guys, tenang aja. Jadi beberapa waktu lalu ya, gue akhirnya merasain orang flirting sama gue. Oh wow. The Kraton nih pasti nih. Kraton at the Plaza nih. Boleh nggak dibantu temennya, diselamatkan nyawanya, image-nya? Kayaknya gue tahu nih. Hah? Gue tuh kadang suka bisa I can read between the line, you know. Ya. Nggak mau gue ceritain the day after, takut ketahuan gitu ya. Tapi nggak mau terlalu lama, takut lupa. Tapi udah muncul di sosmed. Enggong, Bo. Gue enggong. Dan gue tahu enggong lo mana yang asli, mana yang palsu. Gue tahu enggong lo yang enggong jujur apa enggong PR. Terus gimana tuh flirting tuh? Coba. Tapi me being myself gitu ya. This is what happened. Jadi kita tuh lagi talking casually gitu ya. Dan dia tuh umurnya jauh banget dari gue, Bo. Jadi gue nggak pernah, gue tuh kan seperti yang gue pernah ceritain ke geng duet, gue tuh kan gue nggak bisa flirting dan gue nggak bisa membedakan orang flirting sama orang ramah. Jadi gue pikir people just being social aja, namanya pesta gitu. Terus jadi gue gini, udah foto di setup di depannya, bagus banget ya dekorasinya gitu. What a very beautiful setup, right? Gue bilang gitu. Of course dia bilang gitu. Tapi kan yang jadi bagus kan karena ada kamunya mungkin. Gitu. Terus gue tuh mulai gini. Kayak iklan relaksa, tahu nggak lo? Kayak iya.
terus ada hati-hati gitu ya. Terus tapi kan gue nggak mau kegeeran, terus gue gini, Hati-hati terbang dari bawah. Gitu. ya kan? Terus gue gini, masa sih gitu? Coba kita gali lebih dalam lagi gitu ya. Terus gini, udah makan apa aja nih? Gue bilang gitu. Have you tried the food? Gue bilang gitu. Aduh, aku baru makan ini nih, steaknya gitu. They say very good food ya gitu. Well, what's good about tonight is the companion, I think. Oh, Inggris nih, salah orang gue kayaknya, salah orang gue. Terus kan gue gini, aduh anget apa ngompol ya? Aduh apa ya? Aduh, apakah ini yang namanya flirting? Udah gitu bahasa tubuhnya tuh makin maju. Terus yang ketiga tuh gue ngomong apa ya? Pokoknya gue memuji apa mengenai beautiful. Terus dia gini, not as beautiful as the one I'm talking with now. Terus kan gue makin yakin, oh lu flirting. Terus jadi gue sambil minum, terus gue gini, ini gue apain ya? Gue gak kuat, Wet. Terus gue gini, excuse me, are you flirting with me now? Lu tanya. Gue gak kuat, Wet. Daripada gue gak bisa tidur, gue gak kuat, Wet. Udah deh, I burst the bubble gitu ya. Gue ambil minum gitu, terus gue gini, bodo amat. Excuse me, are you flirting with me now? Jawabannya, a real pro. What if I am? Pinter nih orang, siapa ya? Pinter nih orang. What if I am? Terus gue gini, honey, you're half my age. You're a baby. Stop flirting. Gue gitu aja. Udah stop lagi, bukan stop lagi. Stop. udah gagap banget, honey. You're half my age. Stop flirting. Mendadak Sunda English. Barijak gue gini, aduh gue nyesel deh. Sunlis. Ketika Sunlis. Aduh capek. Rasanya tuh menyenangkan sekali loh. It felt so good. Suka lari ya dia ya. Karena gue tahu dia flirting banget emang orangnya. Tapi gue nggak nyangka dia sepro itu sih. Bagus sekali ya Iwet. Gue tuh langsung bagus. gini. Jago itu, jago. I need to take some notes. Gila keren banget cara dia flirting, anjay. Tapi ini kalau orangnya sama ya, mudah-mudahan gue nggak salah. Dia tuh menurut gue emang selalu kayak put extra attention ke lo selalu. Oh apa? Maksudnya gimana? Dia itu misalnya nih kita bertiga ketemu gitu ya di satu setting acara, dia tuh selalu merapat ke kita. Oh udah lewat pembahasannya sampai di sini aja ya, terima kasih. Nggak, ya. Udah cukup. Gue udah perhatiin soalnya gue gini, kenapa dia selalu kesini ya gitu. Tapi udah. Ini mudah-mudahan gue nggak. Sebentar. Udah yuk, next topic ya. Dan dia tuh selalu atensinya lebih ke lo menurut gue. No. Gue hanya bersyukur aja di terkikisnya rasa percaya diri gue terhadap ketampanan paras gue ini. Gue masih bisa merasakan the butterfly in my stomach gitu ya. Gue berasa kayak, aduh perut gue ini tidak hanya mengeluarkan gas dan GERD, tapi dia memproduksi relaksa permen cinta. Karena ketika di flirting sama orang tuh, oh begini rasanya ya. It felt good. Pisces ya dia ya. Mana gue tahu, mana gue tahu. Pakai kain ya dia kemarin ya. Mana gue tahu, weh. Ya masa lo nggak tahu? Masa lo nggak lihat dia pakai kain apa enggak? Pakai apa dia? Apa nggak pakai apa-apa ngomongnya? Ya pasti dia nggak pakai Pampers.
Tapi bagus ya. Tapi lu sendiri, lu kan juga termasuk pintar flirting kan? Lu sendiri mengakui itu it's a very smooth ya. Ya suave banget ya, suave ya. Suave. Oh, ya. Suka gue. Oke, bagus. I Tapi like it. genit dia. Memang. Dia genit banget. Dan nggak bisa dipaksain loh. Orang yang emang secara Anjing. nature genit itu bisa begitu. Bukan. Orang yang terbiasa genit itu te- udah capek ah. Gue lap kacamata. Ya udah, mudah-mudahan gue salah ya. Salah Tapi nggak kok. apa-apa. Kalau dia membuat lo happy, ya gue ikut happy sama lo. Gue happy menikmati that moment aja. Gue tidak berharap lebih. Gue nggak berharap ada follow up. Nggak. Gue I enjoy kayak ini. Ini kan party favor tuh. Menurut gue flirting di pesta itu party favor aja gitu. Iya, Buat demen-demenan aja. Buat Iya. happy pesta aja. Karena kan kadang-kadang suasana tuh juga suka membawa gitu ya. Of course, iya. Iya, benar. Aduh, ya Allah. 797.000, jangan lupa KPI kita masih 1 juta. Ya. Satu lagi Semoga boleh nggak, berlanjut ya. Boleh. Satu lagi. kan malam ya nanti ketahuan. Malam itu kan baju gue backless, anjing backless. Baju lo backless, Bo? Baju gue backless. Hah? Baju lo backless, Bo? Iya, jadi temanya business in the front, party in the back. Terus jadi pas ada satu adegan di mana kita foto gitu, terus dia pegang terus dia gini, very smooth. Terus gue gini, terus kayak gini, Bo, apa ini? sampai pegang. Mau foto. Udah, oke, gue mulai menyesali. Oke, cukup ya. Oke, cukup ya. Jadi gitu deh, udah cukup. Abis very Gue smooth cuma- tuh gimana? Terus gue gini, apa ya nih? Gue udah saat itu gue udah bilang gitu, stop flirting. Gue udah bilang gitu, jadi gue udah, I just play along aja gitu. Gitu. Seru aja. Gue akan lebih sering datang ke pesta kayaknya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau itu nggak flirting dong, itu fakta. Parah banget. Ya, keren banget dia ya. Bandel nih anak, emang bener-bener Banget, Bo. bangor, tau gak lo? Aduh, sayangnya dia ngegodain ondel-ondel. Aduh, ya Allah. Iya, kalau yang lain mungkin diflirtingin gitu so centong, gue diflirtingin gitu jadinya hong. Bo, lo pertahankan ya konde-konde lo, sanggul-sanggul kepang-kepangan lo itu. Jangan Kenapa? sampai lo kemudian nanti di blow lurus tarik belah tengah gitu. Kenapa? Iya, mirip kayak Sister Hong nanti beneran. Bedak gue tuh selalu satu tone sama warna kulit gue. Gue tuh nggak pernah apa tuh istilahnya tuh yang dinaikin tuh apa upside Aura maghrib. apa tuh uptone ya? Apa sih istilah anak-anak makeup tuh apa tuh high, apa tuh yang tone-nya dinaikin? Bantu dong. Apa Gue tone nggak up? tahu. Tone up. Gue nggak pernah tone up. Iya. Lo pernah tune up ya? Udah kangen kayak di tune up ya? Lama banget. Aduh, capek. Menarik pembicaraan ini. Ih, kacau banget nih orang-orang. Lo pada ngecek ya Instagramnya Dave? Udahlah, Bo. Kita nikmati ini aja sebagai sebuah cerita. Let me cherish those moment as gini ya. Boleh jujur nggak sih? Boleh dong. Satu yang gue kangenin, tapi lu jangan bikin narasi kalau gue takut tua. Iya, gue nggak pernah lo yang cerita sendiri. Kan lu suka menyimpulkan, lu tuh takut tua ya gitu. Iya, oke. Ini maybe orang-orang yang aging bisa relate. Satu juga yang gue kangenin dari masa muda gue adalah I used to, well at least I think ya,
I used to turn heads, istilahnya tuh gitu. Dulu waktu muda dulu tuh gue tuh sering dapat perhatian loh kalau gue pergi. Karena turn head tuh membuat orang berpaling, nengok gitu. membuat orang menengok. Iya. Iya. As we age, udah nggak terjadi kan, Bo? Itu kan kadang kita jadi merasa, am I not attractive anymore? Kenapa sih gue udah nggak handsome ya, udah nggak beautiful ya gue ya, gitu kan? Makanya kan orang yang masuk di usia tua, biasanya di 40 atau disebut puber kedua, langsung berusaha aneh-aneh kan dandanannya. Iya. Yang terus kita kacamata satu bulat satu kotak misalnya ya. Lu kayak ibu-ibu lagi di Citos pada nongkrong. Lu tahu gak sih ibu-ibu yang suka nongkrong di Citos atau di PIM? Lu tahu kan? itu belum sampai level bawa fotografer pribadi, apa kok hampir ngomong pribadi, tapi fotonya banyak banget. Gayanya gini. Tetapi ya dari sekian banyak foto itu nggak ada yang diposting. Itu udah lu kayak gini. Ditaruh di mana nih foto-foto ini? Karena sebenarnya mereka punya sosmed tapi lupa. Iya. Terus dan kepuasannya itu udah habis foto, kirim-kiriman di grup WhatsApp, itu udah happy gitu. Aduh. Ibu-ibu kumpul di Citos. Menurut gue epic, best. Tapi lu suka perhatiin kan? Lu kalau jalan di tengah dari Citos, ini dia nih, ibu-ibu yang hobinya kirim-kiriman foto di WhatsApp grup. Kumpul ibu. Dress code adalah kunci ya. Bukan lagi. Besti, hari ini kembang ya. Floral with a touch of pink. Oke, Besti. Hadir, ciputnya ditaruh kembang. Hari ini memperingati kebaya ya, Besti, Wastra Nusantara gitu. Kalau enggak, besok itu hari kebaya nasional loh. Ayo kita kumpul yuk besok yuk. Di mana ya? PIM ya. Kebaya ya. Ya udah. Aku pakai kebaya jangan. Jangan. Mendingan kutu baru. Kita kembali ke yang klasik. Kartini boleh gitu ya. Iya. Well, ada yang bilang ini mamaku banget tuh. Aduh, bukan lagi nyokap gue juga. To the point ya. Emak gue tuh, Bo, sekarang sakit-sakitan kalau di rumah. Tapi kerjaannya ngelayap mulu. Gue sampai gini, gimana sih nih, katanya kemarin sakit, sekarang ngelayap lagi. Gue sempat baca ya on this topic gitu ya. Gue sempat lihat di Denmark atau di Finland gitu ya. Ada party community ya, namanya Poppy apa gitu ya, Wet ya. Poppy Mercury. Bukan. Poppy apa gitu, dan they're quite famous. Jadi they cater kepada lansia-lansia itu, dia bikinin pesta ulang tahun di diskotik. Tapi pestanya di diskotik dari jam 10 sampai jam 2 siang. Umur 80 tahun ke atas. Why not? They deserve to have fun. Iya, pingin tetap party tapi nggak mau kena asap rokok. Iya. Dan kalau kemalaman udah nggak kuat. Iya, gitu. Keren. Pesta aja dengan DJ, mereka joget-joget. Jogetnya kan cuma 1 kali 1 ya, satu gitu. Tapi they have fun. Sama, gue kemarin abis terpapar satu konten mama lagi. The seniors, the nonas ini surprisein temennya, datang ke rumahnya terus happy birthday gitu. Perhatiin deh. Yang pakai baju putih-putih ya, terus yang ulang tahun nangis ya, Iwet. Pakai batik Mega Mendung, gitu kan ya. Perhatiin deh, jogetnya sama semua. Gue sampai gini.
Apa ya? Ini siapa yang mengkoordinir mereka untuk punya koreografi seperti itu? Tapi ya komentar di postingan itu kan ada satu yang lucu gini. Ini mah vibe-nya vibe nasabah BCA prioritas semua ya ibu-ibunya. Ya iya, itu mah iya atuh. Ya lu bisa tiap hari ngumpul di mall gitu kalau nggak nasabah prioritas atau paling nggak anaknya lah empanin. Jadi intinya apa? The Nonas bisa have fun dan menikmati hidup Bisa. asal punya kasih sayang. Ya, waktunya ada Kak. Ya. Hidup Ya kan? tanpa kasih sayang, jompo kan. Bener. Itu kocak sih mereka, beneran. Sama satu lagi, mereka kenapa ya, Bu? Seneng banget foto sama kembang sama tanaman. Blumen gitu ya. Blumen. Lu perhatiin gak sih? Iya. Ya, begitu lihat ada semak dikit kayak, ayo kita foto gini. Semak-semak malih, jangan. itu bukan kembang. Itu jatuhnya semak-semak. Ini kita kan udah mulai akrab ya. Kayaknya hubungan kita udah siap lah ya untuk sedikit dark jokes. Karena kan tanaman, bunga itu tumbuhnya dari mana, Wet? Tanah. Lu parah banget. I warn you. Persiapan kembali ya. Okay, everybody, that's it for today. Kita ketemu lagi hari Senin. Terima kasih banyak. Gue kemungkinan minggu depan ada 2 hari izin ya. Gue ada dinas. Oke, hari apa tuh, Kak? Kayaknya Kamis Jumat minggu depan. 30-31? 31 tanggal 1. Oh, 31 sama 1. Gue udah bisa tebak karena apa sih? Kenapa? Oh, ya karena dinas kan? Dinas. Bukan karena kawinan Luna. Berarti gue juga memang harus ke dokter sih. Jadi gue ke dokternya tanggal itu aja. 30-nya kan gue Dipasin kerja. ya? Iya, 31 gue ambil urus darah sama ke dokter deh. Oke. Very well. Thank you so much. Now, Thank you for today ya. Very good laugh. I love it. Thank you so much. ya cuman Really itu. Cuman itu, Wet, yang gue bisa kasih sebagai kado ulang tahun gue buat lo. Bo, temenin gue dong meeting di Ancol yuk. Oh, enggak ah? Kali-kali lu nanti bisa dapat stok nuggets seumur hidup. Yuk. Oh, Mulai mikir, oh penting buat Ethan ya, gimana nih gue berangkat apa enggak? Bayar nih, bisa kurang-kurangi jatah beli ayam. Seumur hidup, lumayan menarik. nggak bisa, gue sibuk. Capek banget. Udah ya, bye. Dah.